Halo, ketemu lagi dengan Ayatu Ponorogo ya. Oke teman-teman, cukup lama Ayatu Ponorogo nggak buat beberapa cerita ya akhir-akhir ini ya. Ya maklum lah, ada kesibukan lain Ayatu Ponorogo. Kali ini ada sedikit cerita dari Ayatu Ponorogo. Tak lupa tentunya buat kawan-kawanku di luar sana ya. Salamnya tetap salam rahayu, sukses selalu buat amunisinya di kandang, laris manis buat ayamnya ya yang jualan di online atau gimana. Terus tetap cetak selalu amunisi yang berkualitas ya. Oke, kali ini Ayatu Ponorogo cuma sedikit memberikan cerita lagi, pengalaman dan cerita lagi ya, yang bisa teman-teman praktekkan di rumah, mungkin ya juga bermanfaat. Mungkin ada teman-teman lagi di luar sana yang lebih mengedukasi dengan tips cerita yang lebih murah, efektif dan cepat ya. Yaitu apa? Mengetahui gejala ayam senot sebelum parah. Terus dan bagaimana cara mengobatinya? Nah, itu sebenarnya gampang sekali ya teman-teman. Kalau kita memang totalitas bermain ayam, kita itu sekilas melihat ayam aja ini kondisi ayam kurang beres, sedikit sakit, kurang fit, itu kita pasti tahu ya. Itu kalau kita benar-benar totalitas bermain ayam. Nah, untuk kali ini bagaimana cara kita mengetahui ayam senot? Itu sebenarnya mudah sekali ya teman-teman. Awal gejala itu biasanya di seputaran mata itu memutih atau agak sedikit kuning. Terus kalau kita biarkan lama-lama dia akan keluar busa atau agak memar ya teman-teman. Nah, itu kalau sudah memar atau ketika kita menemui gejala seperti itu sebenarnya mudah kawan. Kalau teman-teman baca ya di artikel di Google itu ada Tetaklor itu sebenarnya antibiotik dengan dosis 20 miligram ya. Dan di situ banyak sekali manfaat dari tetaklor. Oh ya, untuk mengobati snot, mengobati flu, ngorok. Nah, tapi kan kebanyakan di luar sana, wah ini kurang bagus apa kurang gimana. Eh tak semua harus pakai tetaklor ya teman-teman. Jadi kalau untuk gejala senot atau udah terkena senot ini di titik gejala sampai dia menengah ya sudah memar, belum sampai parah banget lah. Itu caranya dari kitanya sendiri teman-teman. Bukan langsung dikasihkan di dalam mulut. Ya dikasihkan dalam mulut enggak apa-apa. Langsung masuk di tenggorokan ayam, itu mulut ayam enggak apa-apa. Tapi akan lebih lama ya teman-teman. Ada dua obat dari saya di luar sana yang saya rekomendasikan buat kawan-kawanku di luar sana. Satu ya tetaklor itu ya kawan-kawan. Tetaklor itu kasih satu kapsul itu setengah-setengah. Walaupun yang kena itu yang kanan, yang kiri, atau dua-duanya. Misal yang kanan kasih aja setengahnya dari kapsul tetaklor itu teman-teman. Itu kalau masih gejala dia udah memar dikit, saya kira kebanyakan yang selama ini Ayatu Ponorogo itu alami keesokan harinya atau lusanya dia sudah kempes, dia sudah kembali normal ya kawan-kawan. Karena apa? Semacam senot, semacam dia flu ngorok, itu kategori infeksi ringan ya kawan-kawan. Terus yang kedua apa? Kalau Ayatu nggak ada ini
tetaklor, biasanya ayah itu pakai ampicillin, bukan amoxicillin, ampicillin. Ya, itu jadi teman-teman harus pahami. Setiap antibiotik dari tahun ke tahun, ya, itu ada regenerasi. Regenerasi itu ada peningkatan. Itu dulu kita pakai yang ringan, gampang sekali, tapi lambat laun kan banyaklah bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh ayam atau tubuh manusia, itu diperlukan dengan antibiotik yang lebih spesifikasi ya, untuk tenggorokan, kulit, dan organ dalam. Nah, itu pakai ampicillin, sama masukkan langsung kalau ampicillin, karena ampicillin mempunyai dosis yang lebih besar ya, 500 mg. Itu tergantung kondisi, kalau sekiranya parah langsung satu aja, kalau masih gejala ringan-ringan setengahnya aja nggak apa-apa ya teman-teman. Itu nggak lama ya juga sembuh kok teman-teman. Jadi jangan takut untuk tetaklor, misal dikasihkan ke dalam mata ayam itu nggak apa-apa teman-teman. Sekali lagi nggak apa-apa ya. Ditambahkan masuk lagi dalam mulut itu juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau ayadu biasanya kasih mata setengah kapsul itu sama satu kapsul, sisanya masuk ke dalam mulut. Itu besoknya atau lusanya sudah beres kok teman-teman. Kebanyakan sembuh, kecuali ayam memang kondisi plus kering atau istilahnya apa ya, virus itu loh teman-teman, ND atau apa itu di luar itu semua ya teman-teman. Jadi kalau untuk tipsnya, ceritanya hari ini ya itu aja teman-teman, mengetahui gejala ayam snot dan cerita bagaimana cara penanganan untuk ayam snot. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau perlu share ya teman-teman buat di luar sana. Semoga sedikit cerita ini bermanfaat buat kawan-kawanku di luar sana, tentunya yang baru terjun dalam dunia ayam di Ponorogo. Ya kita saling berbagi lah, saling mengedukasi. Bila kawan-kawan di luar sana edukasinya lebih efektif, murah, silahkan komen di bawah ini. Kita semua juga belajar. Oke teman-teman, salam sukses selalu buat kawan-kawan di luar sana. Thank you.